Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita dari kelompok 10 akan mempresentasikan sebuah analisis tentang naskah kuno melalui pendekatan pragmatik dalam judul naskahnya, yaitu Dewi Rengganis. Kelompok 10 ini terdiri dari saya, Arsi Suwanto, dan Indra Cipta Wijaya, dan Kevin Tegar Eka Yuda. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis sedikit tentang pendekatan pragmatik yang kita pahamin. Ya, jadi dari saya dulu nih ya, kalau kita menurut analisis saya, pendekatan pragmatik ini dalam kaitannya ini pragmatik itu kayak pendekatan sebuah kritik dalam sastra yang ingin memperlihatkan penerima bacanya itu terhadap karya sastra. Jadi secara umum ini pendekatan pragmatik ini kayak lebih pembaca memahami lebih dalam sebuah bacaan naskahnya, kayak lebih membawa perasaan, lebih mendalami sebuah perasaan dari naskah tersebut sehingga sangat mendalami. Nah, ini menurut para ahli, menurut Theo, menurut Abraham, dan menurut Ruveles, dia sama-sama menyatakan bahwa pendekatan pragmatik ini dalam kaitannya sangat besar terhadap naskahnya karena sangat membawa pembaca lebih memahami arti maknanya. Wah, jadi pendekatan pragmatik itu mendekatkan pembacanya dengan sebuah karya sastranya tersebut ya, Saudara Aris. Ya. Ya, seperti itu, Saudara Indra. Jadi, pendekatan pragmatik itu lebih mendekatkan pembaca terhadap naskahnya gitu, Saudara Indra. Oke, Saudara Aris. Kalau menurut saya, pendekatan pragmatik itu pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan kesan dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra. Itu betul nggak, Aris? Sebenarnya seperti itu, Kevin, Saudara Kevin, bahwa pendekatan pragmatik itu sudah ada sejak lama, sejak dahulu, bahwa pada tahun dari 60 pun sudah bermunculan melalui sastra pendekatan pragmatik ini. Oke, terima kasih. Jadi seperti ini ya contohnya Saudara Aris. Nah, iya, jadi dalam naskah Dewi Rengganis ini dia tertulis dalam buah lontar seperti ini gambarnya teman-teman, saudara-saudara. Jadi sangat sulit kadang dipahamin karena bentuk-bentuknya yang agak susah dirangkai dan lain-lain. Dan ini juga ada gambarnya nih kayak kalau Dewi Rengganis ini kayak kalian tahu teman-teman, Dewi Rengganis ini kayak sebuah putri, sebuah ratu di mana dia mempunyai kecantikan yang anggun, yang orang sangat pangling dengan dia. Rengganis ini hidup pada zaman kerajaan terdahulu, di mana nama dia Rengganis juga dijadikan sebagai puncak Gunung Argopuro, yaitu puncak Rengganis. Karena dahulu dia, karena teman-teman dahulu dia sering tinggal di puncak gunung tersebut, dia menghilang di gunung tersebut sehingga namanya diabadikan di gunung tersebut, teman-teman. wah. Sangat jelas sekali ya Saudara Aris ternyata. Oh, makasih Saudara Aris atas infonya. Ya, begitu. Ya, begitu teman-teman. Jadi Dewi Rengganis ini sangat anggun, cantik, sehingga banyak orang yang terpukau sama dia karena kecantikannya yang mempesona, sehingga dijadikanlah nama puncak sebuah gunung itu puncak Rengganis. Oke, selanjutnya kita analisis
dari hasil bacaan Dewi Rengganis ini, bahwa telah pragmatik itu kayak benar yang tadi dikatakan tadi sama Bung Indra, karena pragmatik ini kayak memperlihatkan kesan penerimaan pembaca terhadap karya sastra. Jadi kayak sebuah mengulas tentang tanggapan dari pembaca. Jadi kayak pembaca yang membaca naskah Dewi Rengganis ini kayak harus bisa menerima amanat, harus bisa memberikan sebuah amanat tentang apa yang dibacanya gitu. Jadi naskah Dewi Rengganis ini mampu bisa menggambarkan dunia yang nyata. Naskah kuno Dewi Rengganis ini mampu menggambarkan dunia nyata bagaimana kecantikan seorang Dewi Rengganis yang mampu membius laki-laki. Semuanya dan dari teks naskah kuno di atas memberikan kepada pembacanya untuk Nah, jadi seperti itu, Saudara Kevin, benar kata Anda yang Anda analisis bahwa naskah kuno Dewi Rengganis ini bisa menggambarkan keduniaan dunia nyata kita gitu, bahwa laki-laki itu mampu seorang Dewi Rengganis itu atau seorang perempuan yang cantik itu bisa membius semua laki-laki yang ada di sekitarnya. Dan dari naskah itu kan bisa teman-teman berikan bahwa harus bahwa pembaca itu harus bisa mengoptimalkan sebuah pembacaannya, harus bisa mengamati apa yang dibaca. Ini salah satu contoh pendekatan pragmatik, itu mendalami dari sebuah cerita. Oke, baik, Saudara Aris. Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin pendekatan kita yang kita analisis hari ini cukup segini, karena apa yang kita dapatkan belum tentu banyak. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman bisa dengarkan bahwa pendekatan pragmatik ini kayak pendekatan seseorang dalam memahami bacaannya, kayak seseorang harus yang membaca itu harus berada dalam naskah tersebut, kayak bisa mengamati, kemudian meneliti, kemudian mengerjakannya atau mengoptimalkannya, merealisasikannya. Jadi mengambil positif dan menjauhkan yang negatif. Gitu. Jadi pendekatan dalam naskah kuno Dewi Rengganis ini, pragmatik ini bisa memberikan amanat yang baik, yang kedepannya memberikan sebuah pencerahan yang baik. Wah, terima kasih Saudara Aris. Terima kasih, Aris. Ya, baik teman-teman. Oke, mungkin sekian dari analisis kita. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.